Dampak dan konsekuensi merujuk pada hasil atau efek yang muncul sebagai akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa. Memahami kedua istilah ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti kebijakan publik, bisnis, pendidikan, dan penelitian, karena dapat memengaruhi bagaimana kita merencanakan dan melaksanakan tindakan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing istilah. Satu, dampak. Dampak biasanya mengacu pada hasil langsung dari suatu tindakan atau peristiwa. Dampak dapat bersifat positif, negatif, atau netral, dan seringkali diukur dalam konteks yang lebih luas, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, atau kesehatan. Contoh dampak ekonomi. Penerapan pajak baru mungkin meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sosial. Kebijakan pendidikan baru mungkin meningkatkan akses pendidikan, tetapi dapat juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pengajar jika tidak ada dukungan yang memadai. Lingkungan, proyek pembangunan infrastruktur mungkin mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat merusak habitat alami. Konsekuensi. Konsekuensi merujuk pada hasil atau efek yang lebih jauh dan seringkali lebih kompleks dari suatu tindakan atau peristiwa. Konsekuensi dapat muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan seringkali lebih sulit untuk diprediksi dibandingkan dampak langsung. Konsekuensi Konsekuensi dapat bersifat langsung, tidak langsung, atau bahkan tidak terduga. Jangka pendek. Jika perusahaan mengurangi anggaran pelatihan karyawan, konsekuensinya mungkin terlihat dalam peningkatan kesalahan pekerjaan dalam waktu dekat. Jangka panjang. Kebijakan lingkungan yang longgar mungkin menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang memerlukan biaya pemulihan yang tinggi di masa depan. Tidak terduga. Penggunaan teknologi baru dalam pendidikan mungkin membuat siswa lebih terlibat, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. 3. Hubungan antara dampak dan konsekuensi. Dampak dan konsekuensi seringkali saling terkait. Dampak dari suatu keputusan atau tindakan dapat menjadi pemicu bagi konsekuensi yang lebih luas. Untuk contoh yang lebih jelas, dampak positif, penanaman pohon di sebuah kota dapat meningkatkan kualitas udara. Dampak positif. Konsekuensinya, dalam jangka panjang, dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dampak negatif, penggunaan pestisida berbahaya di pertanian dapat meningkatkan hasil panen. Dampak positif jangka pendek, tetapi konsekuensinya dapat mencakup pencemaran tanah dan air, serta dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayati. 4. Evaluasi dampak dan konsekuensi. Untuk mengevaluasi dampak dan konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan, analisis yang menyeluruh diperlukan. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan untuk menilai dampak yang telah terjadi. Analisis risiko, menganalisis risiko yang terkait dengan dampak diharapkan dan kemungkinan konsekuensi yang dapat muncul. Pengembangan indikator, mengembangkan indikator untuk mengukur dampak dan konsekuensi dari waktu ke waktu. Pertimbangan stakeholder, menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai stakeholder yang mungkin terpengaruh oleh tindakan tersebut. Kesimpulan, memahami dampak dan konsekuensi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menganalisis dan mengevaluasi kedua aspek ini, kita dapat merencanakan dan melaksanakan tindakan yang lebih baik, meminimalkan risiko negatif, dan memaksimalkan manfaat positif bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian, semoga bermanfaat.